Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara. Tar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kita lanjut materi kita. Sebelum kita lanjut, saya mau informasikan bahwa bentar di record dulu. Di beberapa materi pelatihan, materi lateral thinking masuk ke dalam yang sekarang kita sebut dengan grow mindset ya, mindset bertumbuh ya. Dan salah satu mindset bertumbuh adalah kemampuan atau bukannya kemampuan tapi keinginan untuk menyelesaikan tantangan dengan berbagai macam ide. Jadi di dalam grow mindset adalah setiap masalah itu adalah dianggap ruang pertumbuhan ya. Jadi materi lateral thinking itu sekarang jadi bagian dari pembelajaran materi grow mindset ya. Karena memberikan tools bagi orang untuk bisa menyelesaikan tantangan hidupnya gitu. Nah, kita kembali ke materi kita. Kita nanti mungkin ada breakout room untuk materi dua sesi terakhir, karena itu adalah ciri khas dari lateral thinking. Jadi dua sesi terakhir dari sesi reversal teknik dan thinking bright atau jembatan berpikir adalah ciri khas dari lateral thinking. Karena itu sebuah teknik yang memancing ide kita ya gitu. Bentar, ini belum muncul. Ini belum kembali semua ya. Oke, stop set. Mau ke kanan dikit buat belok. Turun dulu. Terlalu dekat tuh. Baik, kita sekarang udah masuk ke teknik ketiga dari smart thinking yang berbasis lateral ya. Dan kita tadi sudah bicara tentang adaptation, artinya mengambil perilaku bisnis atau proses bisnis tempat lain dibawa ke kita gitu. Nah, di dalam ada poin kita diwajibkan mencari proses bisnis yang berbeda ya. Jadi kalau bisnis kita adalah restoran, jangan cari restoran juga gitu. Kita cari yang tidak sama ya gitu. Kalau bisnis kita adalah furniture gitu, jangan cari bisnis yang sejenis dengan furniture juga gitu. Kita cari justru yang jam agar terjadi proses lompatan berpikir, dan disitulah ide lateral diangkat ya gitu, karena ciri khas lateral adalah jam gitu, membuat lompatan-lompatan berpikir yang kelihatan tidak struktural, tidak sistematis gitu. Nah, sekarang kita latihan gitu. Anggap ada sebuah warteg gitu. Warteg ini ingin buat sesuatu yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah warteg ini mau seperti apa mengelola wartegnya gitu. Kemudian kita mencoba mengambil ide warteg ini ke bisnis lain. Misalnya kita ngambil bisnis warteg ini dengan bisnis di gym atau fitness ya, fitness club fitness ya gitu. Nah, di fitness ini kan kita perlu tahu dulu produk yang dijual apa. Di fitness produk yang dijual adalah latihan memakai alat ya. Jadi latihan menggunakan alat atau sewa pemakaian alat gitu. Sebenarnya di fitness itu begitu ya. Terus pembayaran di fitness seperti apa? Pembayaran di fitness adalah membership gitu. Jadi sistem member, orang bayar bulanan, 3 bulan or setahun, ada yang begitu sebenarnya di fitness ya gitu. Kemudian di fitness center itu ada orang pakai personal trainer
Jadi meng-hire dan itu biaya tambahan. Ada orang yang tidak pakai personal trainer. Jadi itu sifatnya additional service atau service tambahan nih gitu. Dan ada keuntungan orang pakai personal trainer gitu. Kenapa? Karena orang terus diingetin ya. Kayak kalau kita ke fitness gitu. Kayak saya dulu ke fitness pakai personal trainer itu kita diingetin, Pak nanti ketemu ya gitu. Awalnya malas-malasan jadi kan diingetin kita jadi tergerak gitu. Dan kita diajarin pakai alat dari alat 1, 2, 3 dan semuanya gitu. Itu fungsinya personal trainer ya. Dan kita latihannya bener. Jadi bukan latihan asal. Kalau kita datang sendiri, kita latihannya kan asal gitu. Dia pakai stepping gitu. Dia punya program gitu. Kemudian di tempat fitness ada klub khusus. Ada klub yoga, klub apa, dan latihan hari apa. Ada yang itu latihan tambahan, jadi kita bayar lagi, or itu bagian dari sesi ya. Ada juga klub sepeda yang di tempat ya, sepeda tetap. Dan kadang-kadang kita latihan 1 jam. 1 jam itu genjot terus, genjot, kemudian berhenti sebentar, genjot lagi dan sebagainya. Jadi kita semangat ya. Dan di fitness ada tempat kamar mandi, ada sauna kadang-kadang gitu. Dan kebersihannya terjaga. Kemudian kadang-kadang ada cek kesehatan. Jadi di hari-hari tertentu. Dan itu juga ada beberapa yang additional service. Ada yang bukan gitu. Ini slide saya kelihatan apa blur? Kelihatan ya? Gitu. Blur, Oke. blur. Tulisannya kekecilan tulisannya. Kok aneh ya? Blur, coach. Blur, coach. Semuanya blur ya? Tulisannya terlalu kecil. Terlalu besar gambarnya. Oh, ya. Ya nggak apa-apa. Tulisannya tadi saya baca. Jadi, tulisan itu satu latihan pakai alat. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari ide agar inspirasinya dari tempat fitness. Jadi kalau di fitness adalah warteg, sekarang kita diskusi dulu. Bagaimana bisnis proses di warteg? Orang datang, kemudian pesan makan, kemudian makan, kemudian bayar, kemudian pulang. Begitu ya. Jadi orang datang milih makanan, kemudian ditaruh di situ, kemudian makan, kemudian pulang. Itu hasil warteg gitu. Nah, kita tinggal diskusikan bagaimana melayani warteg, bagaimana menjadikan fitness center sebagai inspirasi bagi warteg merubah bisnisnya. Caranya kita lihat di fitness bisnisnya sama warteg sama-sama sebagai kalau di sana latihan pakai alat, di sini kita bisa milih makanan dan makanannya kita sediain. Jadi kita jasa penyediaan makanan. Sebenarnya begitu ya di warteg gitu. Kemudian membership. Sistem membership bisa nggak dipakai di warteg? Bila wartegnya ada di tempat perkantoran, bisa pakai membership. Misalnya dulu kami waktu awal-awal kerja itu ada restoran dekat kita dan pintar tuh ya. Jadi dia datang ke HRD kita. Jadi nanti kita ada hitungannya, ada yang per minggu atau per bulan. HRD yang nanti bayarin dipotong dari gaji kita. Jadi dia mendekati HRD, kemudian kita seperti pakai apa? Ya kayak membership lah kita. Jadi bayarnya bulanan dipotong dari gaji gitu. Dan ini bisa dipakai nggak di warteg? Bisa kan, kemungkinan itu bisa dilakukan gitu. Jadi kalau dia mendekati para HRD kita, dia ngajuin, kemudian dia bisa ngajuin agar ada pola. Kalau dulu saya diantar sih, waktu dimakan kita kurang lebih dulu karyawan kita ada berapa ya? Yang di bagian saya itu ada 20-an lah, 20-an gitu. Jadi tiap hari makanannya diantar, kita tinggal telepon. Nanti menunya apa aja. Jadi saya tinggal telepon gitu. Itu bisa ya gitu. Yang ketiga personal trainer. Personal trainer adalah tambahan. Jadi dia servis tambahan yang bayar lagi kita. Kalau personal trainer setahu saya bayar lagi gitu. Disesuaikan dengan itu. Bisakah ini diterapkan di warteg?
dalam bentuk apa? Ada ide nggak? Bisa sih sebenarnya dengan lauk-lauk tambahan atau buah-buahan atau apapun gitu. Kita biasa minta tambahan di dalam layanan warteg gitu. Kemudian klub khusus. Klub khusus ini adalah ada special day lah. Misalnya kayak di fitness tuh hari apa ada klub sepeda, hari apa ada klub yoga dan sebagainya. Kira-kira daily warteg bentuknya apa nih? Klub khusus tuh ada nggak sebenarnya? Bisa aja di Spesial hari-hari menu, spesial menu. spesial menu kan? Member. Spesial menu dan member gitu. Kalau kamar mandi dan sauna mungkin nggak bisa dipakai lah karena coba dia sebagai additional service juga. Kita cari itu gimana caranya, mungkin nggak. Oke, kita skip dulu. Kalau skip nggak apa-apa. Kebersihan itu di mana? Di fitness center tuh 1 hari sekali ada checking tuh. Checking dari mulai perlengkapan dan sebagainya itu dibersihkan di hari-hari di jam-jam tertentu. Nah, dan itu apalagi kemarin waktu habis COVID itu mereka pakai sanitizer tuh ngebersihin alat dan sebagainya. Jadi orang nyaman di situ mau pakainya gitu. Jadi terasa nyaman gitu. Nah, di warteg harus dijaga juga nih kebersihan dalam bentuk yang harus diperlihatkan ke khalayak juga. Jadi kebersihan buat untuk di sini tapi harus dilihat bahwa wartegnya ada kebersihan yang dilihat. Nah, itu kita boleh gunakan tim atau apapun, gunakan cek apa aja yang supaya terlihat gitu. Yang ke-8, kalau ini pemeriksaan kesehatan sih. Jadi di fitness gym center itu kadang ada dokter, ada apa di hari-hari tertentu dan kita bisa checking, mau checking gula darah, checking tensi, checking apa itu mereka bisa lakukan itu sebenarnya. Nah, di warteg mungkin kita bentuk apa makanan, nah itu kita cari sebenarnya. Jadi cara kita mencari ide adalah seperti itu. Kemudian kita lihat proses bisnis yang menarik apa. Di warteg bayarannya bulanan, selesai nggak ada. Di sini bisa bayaran bulanan. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Bisa dicari lagi di fitness, bisa dicari lagi hal-hal yang unik yang bisa dipakai di warteg gitu. Jadi hal-hal itu dipakai, kita breakdown yang dipakai semua kegiatan yang di fitness gym bisa nggak dipakai ke warteg gitu. Sehingga dengan cara itu kita punya ide untuk kembangin bisnisnya. Tanya sini. Kamar mandi mungkin kita bisa desain kamar mandi di warteg yang bagus. Biasanya kalau orang kamar mandi kan kalau di warteg suka males tuh karena kamar mandinya kotor dan sebagainya. Kita bisa desain itu kamar mandi yang bagus dan sebagainya di warteg kita. Jadi warteg kita jelas harus bersih gitu. Terus kalau perlu ada kebersihan bentuknya harus sengaja terlihat supaya bersih dan sebagainya. Tentu ini kita bicara warteg yang punya kelasnya, ada kelas yang saya tadi bicara warteg di daerah perkantoran. Di warteg di daerah perkantoran itu harus terlihat bersih dan layoutnya bisa saja seperti ini, seperti depan, atau layoutnya bisa berubah gitu dengan bentuk yang lain gitu. Itu sih ini konsep warteg kita ya gitu. Nanti ya adaptasi ini ya gitu. Sekarang yuk kita buat tugas nih. Cari bisnis proses. Nah, jualan snack dan sebagainya sebenarnya di warteg itu juga yang kurang tuh. Di warteg tuh ada minuman segar yang sehat dan basisnya tuh jus. Biasanya jus buah, jus apa yang sehat tuh dalam artian dia tidak pakai susu gitu. Jadi dia menghindari susu, pokoknya karena gym itu meneman kesehatan gitu. Nah, di warteg juga gitu bisa gitu. Yang kedua, isu yang diangkat oleh gym itu adalah sehat. Isu yang diangkat oleh gym itu kesehatan.
Nah, bisa nggak isu ini diangkat oleh warteg gitu. Jadi misalnya dia pakai isu cara masaknya lebih sehat, terus kemudian apapun itu, pokoknya cara masak, cara cara kita ngolah makanan semua supaya terlihat lebih sehat. Jadi isu yang diangkat sama dengan gym gitu, dengan fitness gym ya. Isu yang diangkat kan sehat ya gitu, sehat, bertenaga dan sebagainya. Ini bisa nggak dipakai di warteg? Kalau bisa, dia akan jadi warteg yang spesial gitu. Warteg yang mendahulukan sebuah kesehatan. Jadi isu itu yang diangkat. Positioningnya atau market positioningnya bisa apa ya, itu dapur dapur hygiene dan sebagainya. Jadi kita dapat isu yang sama sebagaimana kita masuk ke gym. Di gym itu kan nuansanya nuansa kesehatan. Nuansanya nuansa bukan hanya tentang otot sebenarnya. Gym itu tentang sehat jasmani ya. Rohani enggak gitu. Sehat jasmani di situ. Jadi gym itu bisa begitu sebenarnya. Dan ini apa ide yang sama yang kita bisa terapkan di warteg. Oke. Ya, nasi beras, anything yang berhubungan dengan kesehatan bisa masuk ke warteg. Jadi isu kesehatan diangkat, bahkan kalau perlu warteg itu punya sebagaimana fitness center gitu. Kadang-kadang di fitness center poster-posternya pun poster-poster yang berhubungan dengan kesehatan. Berhubungan dengan kesehatan gitu, dan ini yang kalau mau diangkat tuh, cuma konsistensinya harus terjaga ya gitu. Dan ke fitness gym mahal nggak? Mahal sih sebenarnya kalau pakai fitness gym. Jadi dan warteg bisa itu sesuai dengan layanan warteg. Oke, yuk sekarang kita buat studi kasus. Teman-teman boleh pilih satu bisnis, kemudian rancang bisnisnya seperti warteg tadi, kemudian cari adaptasinya dari mana. Jadi rekan-rekan rekan-rekan di sininya bisa buat usaha apapun, mau bukan hanya usaha sebenarnya sih, sebenarnya kalau kita mau menghasilkan pendapatan lebih banyak gitu, sama disyaratkan diistilahkan dengan disamakan dengan perusahaan yang mau menghasilkan sales lebih banyak gitu. Jadi sebenarnya bisa menggunakan banyak hal untuk ini. So, sekarang tugasnya lah cari satu usaha atau apapun yang mau ditingkatkan. Kemudian diambil idenya dari usaha atau jenis bidang lain yang kira-kira kita bisa adaptasikan untuk perubahan hidup kita. Jadi apapun bisa jadi inspirasi ya. Apapun bisa jadi inspirasi selama ini bisa kita pakai untuk membuat perubahan. Jadi adaptasi kayak fitness gym ini adalah alat untuk inspirasi ya. Alat untuk membangun inspirasi. Karena begitu kita cocok-cocoknya, atau ada inspirasi bagus, kita gerakin lagi. Pada intinya adalah ada poin itu adalah titik adaptasinya ini bisa digunakan untuk memancing ide inspirasi bagi kita semua gitu. Oke, yuk sekarang kita buat, teman-teman Bapak Ibu boleh pilih satu aktivitas, satu bisnis, satu apapun itu, kemudian rancang bisnisnya seperti bisnis lain atau kegiatan lain. Nanti kita sama-sama diskusikan ya. Gitu. Silakan, waktunya mungkin ya 10 menit bolehlah. Silahkan dibuat bisnis atau aktivitas apa, kemudian perubahan apa yang bisa dibangun dengan mengambil adaptasi dari bisnis lain. Gitu. Ini Bu Linda punya warteg seperti itu dulu ya. Iya, saya lupa. Bu Linda punya ada wifi segala ya. Oh iya, di fitness ini ada. Oke, silahkan ya. Nanti kita sama-sama diskusi siapa yang siap.
Assalamualaikum, Assalamualaikum. Belum mulai ya, saya terlambat datang nih. Jangan disetrap ya. Lagi ngerjain tugas, Pak. Nanti lanjut. Ini gangguin. Di rumah emang nggak enak, belajar di rumah harus keluar emang. Laundry cafe bisa, Bu. Eh, itu pakai konsep konsep tadi itu konsep modifikasi ya. Jadi jadi kita punya 5 Smart SMART. Jadi kita punya 5 tools, 5 strategi untuk menyelesaikan mencari ide ya. Gitu. Iya, yang pengen mangut mana? Segonya iki loh.
Oke, sudah? Ada yang sudah siap? Buat apa? Untuk apa? Apa ada poinnya? Ada poin ke titik adaptasinya dari mana gitu. Karena ini yang jadi inspirasinya gitu. Sudah siap? Apa bingung? Jadi titik adaptasi itu adalah alat untuk kita mendapatkan inspirasi. Jadi kalaupun kita jualan bakso, kita bisa studi banding dengan pabrik bengkel ataupun pabrik spare part motor dan sebagainya. Sebenarnya kita jadikan mereka dapetin input proses outputnya, kemudian kita model, terus diadaptasi. Jadi dapetin input proses, kemudian adaptasi, kemudian kita create. Sebagaimana bengkel McDonald dengan bengkel otomotif ya gitu. Dia ingin tingkat kecepatan, alat ukur dan sebagainya. Karena di otomotif itu kan sebuah spare part itu diukur. Ada alat ukurnya, itu yang dipakai itu tahu kapan harus dideliver dari satu proses menuju proses yang lain. Ini yang dilakukan oleh McDonald ya gitu. Jadi dia buat seakan-akan cara buat burger itu kayak rentetan pabrik mobil, di mana satu input dibuat, ada alat ukur bagaimana ini sudah jadi dan tidak jadi, kemudian dilempar ke proses berikutnya sehingga terjadi proses percepatan dan standarisasi. Itu yang dipakai oleh McDonald karena dia memodel. Itu juga begitu juga Henry Ford dengan perusahaan daging gitu. Nah, jadi dengan cara ini kita bisa dapatkan ide yang lain untuk menggabung. Mau presentasi satu, siapa yang udah selesai? Ini Bu Saya coba Sari. coach. Ya boleh Bu. Bisnisnya food truck, adapted dari Indomaret swalayan gitu. Jadi menjual makanan siap saji, aneka makanan yang mungkin kayak kayak burger, kayak apa gitu. Kemudian beraneka minuman, terus ya seperti swalayan gitu, roti, terus di akhirnya nanti kita juga bisa beli misalkan tiket pesawat, tiket kereta gitu, jadi seperti Indomaret gitu. Terus mau ngambil apa poin adaptasinya dari mana? Dari cara itu tadi. Apa food truck dengan apa tadi? Indomaret. Kalau mengambil adaptasi, jangan ambil dari produk sejenis. Jadi kalau makanan hindari. Gitu. Kenapa? Karena itu lompatannya sedikit. Jadi kalau kita Bu Evril ya buat makanan, cari jangan makanan atau Indomaret yang sejenis. Cari yang jam, misalnya toko baju gitu, atau apalah gitu. Karena kalau makanan penanganannya relatif hampir sama. Jadi dengan cara itu tidak ada lompatan berpikir. Jadi saya anggap begini ya. Iya, jadi carilah yang loncat gitu. Misalnya gini ya. Kalau kita masuk ruangan ya, antara desainer dengan pebisnis bisa beda. Masuk ruangan seorang desainer dia akan memikirkan ini desain apa yang bagus. Kalau orang pebisnis pedagang misalnya, ya apa yang saya bisa jual ya, ini apa kayak gitu. Dan cara berpikir ini akan menentukan bagaimana dia. Jadi ini ada kisah, bukan kisah sebenarnya semacam FGD ya, Focus Discussion Group gitu. Jadi ada banyak barang, perlengkapan dan sebagainya, diambil 3 kalau nggak salah, 3 atau 4. Jadi itu salah satu pelukis, pedagang, pokoknya macam-macam lah, ada 4. Dan diberikan apa yang Anda lakukan bila Anda punya barang seperti ini.
Dan jawabannya bisa sangat berbeda-beda tergantung latar belakangnya orang itu sebut. Ada yang ini ditumpuk dijual, ada yang didesain, ada yang dijadikan alat pelukis dan sebagainya. Gitu. Dengan kata lain, kalau kita bisnisnya di bidang yang relatif hampir sama, maka cara berpikirnya hampir sama. Tapi kalau kita mengambil orang dengan cara berpikir yang berbeda, akan ada lompatan berpikir. Gitu. Itu yang maksud. Jadi kalau kita bisnis makanan, jangan cari ke bisnis yang relatif sama. Karena cara pandangnya relatif sama. Justru kita harus cari yang jump. Cari yang sangat berbeda sehingga gaya berpikirnya berbeda, idenya pun berbeda. Gitu. Dan bisa jadi kita menemukan ide-ide unik yang tidak terpikir oleh bisnis makanan. Gitu. Saya gitu ya. Gitu. Ya. Yang dimaksud, yang ingin kita ambil adalah ide inspirasi berpikir dari cara kerja proses berpikir kita yang tidak sama. Gitu. Nah, seharusnya saya pun begitu sebenarnya. Kami di Balai Training juga harusnya gitu. Harusnya kalau meningkatkan omset kita cari barang yang tidak sejenis sebenarnya gitu. Sehingga ada lompatan berpikir bagaimana kita berbisnis gitu. Salon digabung dengan rias pengantin. Ya, ini yang paling penting adalah Bu Nirlita harus cari pembanding atau dalam konteks ini namanya ada poin. Jadi poin inspirasinya dari mana? Posisi poin apa? Jadi salon digabungkan dengan apa? Salon dibandingkan dengan apa? Salon dibandingkan dengan bisnis apalah gitu. Ya, bisnis itu kita breakdown prosesnya. Dan dari situ kita dapat inspirasi bagaimana membangun bisnis dengan itu. Jadi kalau usaha salon jangan studi banding dengan tukang cukur. Itu sama gitu. Tapi usaha salon harus dibandingkan dengan misalnya usaha fotokopi gitu. Atau usaha yang lain yang tidak sejenis gitu. Kita ambilin input proses outputnya, kemudian kita jam. Kayak tadi misalnya bengkel mobil dengan hotel bintang 5. Nah, itu boleh dipakai. Itu pembanding yang lompatan ya. Terjadi lompatan berpikir gitu. Oke, salon boleh sih Bu, salon tinggal digabungkan dengan rias pengantin dan sebagainya. Jadi konsepnya bisa dengan substitusi tadi, kita ganti proses kerjanya, or kita merger atau kita modifikasi ya, tadi digabung, ini Bapak Ibu kebetulan sedang gabung, atau mencari cara kerja, either produknya dibedakan atau proses kerjanya dibedakan. Proses bisnisnya dibedakan, proses pelayanan dibedakan. Dan ini tidak harus bicara tentang bisnis juga sebenarnya. Apapun bisa kita pakai gitu. Misalnya orang mau melangsingkan badan gitu. Gimana ya cara langsingkan? Saya memulai dari mana ya? Kalau dia melangsingkan badan, dia mencari produk, dia membandingkan dengan kegiatan lari, itu nggak pas karena udah dekat gitu. Misalnya melangsingkan badan, dia membandingkan dengan kegiatan mencuci baju. Nah, bisa itu gitu. Kalau orang mencuci baju, gimana caranya? Pertama kali harus ada sabun taruh atau di mesin. Anggaplah pakai mesin cuci boleh. Kemudian taruh baju, kemudian taruh sabunnya dan biarkan itu berputar. Berarti ada yang memutar itu. Kan gitu. Dan kita mutar, begitu selesai, dia ada alat pengering, kita masukin pengering, selesai dijemur. Nah, proses itu kita bisa ikuti. Oh, jadi kalau saya mau langsing, saya harus cari barang yang mungkin bisa untuk kayak baju tadi. Jadi kita harus cari baju yang dimasukkan ke satu tempat, di mana di tempat itu nanti akan diputar atau diolah lah gitu. Maka kita cari misalnya apa baju atau apa yang diolah misalnya gitu. Nah, kita cari ide-ide. Jadi adaptasinya dari situ. Kita breakdown, kemudian kita pikirkan apa yang bisa dipakai dan dimasukin kemudian diolah gitu. Apa misalnya makanan yang dimasukin dan mudah diolah gitu. Artinya kita harus cari makanan-makanan yang mudah diolah. Itu apa itu misalnya gitu. Kemudian olah itu bisa diartikan sebagai sebuah gerakan. Gitu. Gerakan artinya olahraga ya kita pakai. Jadi ide-ide itu yang kita pakai.
Nah, itu maksudnya gitu sebenarnya. Oke, PR ya, itu PR. Kita sekarang mau jump ke materi berikutnya. Nah, ini saya berharap kita akan melakukan breakout room di sini. Jadi kita akan latihan menggunakan namanya reversible. Reversible adalah sebuah di dalam teknik lateral ada yang juga menyebutnya dengan PO. PO itu singkatan dari provocative operation. Jadi ide yang memprovokasi pikiran gitu. Nah, contoh yang kita tadi saya sebutkan adalah Khalid bin Walid ketika sebuah peperangan, jenderal pertama meninggal, jenderal kedua meninggal, jenderal ketiga meninggal, walaupun peperangan umat Islam pada waktu itu luar biasa dengan jumlah yang 1:3 atau 1:5 ya gitu orangnya gitu, dan sana luar biasa dan terus semangat. Musuh pun hampir kalah sebenarnya walaupun jumlahnya lebih banyak, tapi semua jenderal meninggal dan diutus yang terakhir jenderal Khalid bin Walid. Jadi ketika dia selesai, kemudian di sana peperangan tuh kalau maghrib berhenti. Jadi udah komitmen internasional. Maghrib berhenti, kemudian pada istirahatnya semua gitu. Kemudian Khalid duduk berpikir, iya ini hari ini kita terlihat seperti menang ya, walaupun pasukan kalah sebagai. Tapi pasukan itu telah melihat jenderal. Jadi awalnya kan jenderal 1 meninggal, pindah ke jenderal 2 meninggal, jenderal ketiga pindah ke 3 meninggal juga, terbunuh. Kemudian Khalid bin Walid terpilih untuk memimpin pasukan. Dan ketika istirahat, Khalid bin Walid mikir, ini kalau diterusin gitu, bisa kemungkinan kita kalah atau menang gitu. Dan karena jumlah kita kalah, yang kedua secara mental pasukannya telah melihat 3 jenderalnya meninggal, walaupun terlihat pasukan cukup bisa menyelesaikan tantangan. Maka Khalid bin Walid kemudian duduk dan berpikir, ada saatnya kita mundur. Tapi kalau mundur artinya diserang, akan dikejar dan sebagainya gitu. Maka dia pikir cari ide gitu. Maka kemudian dia sholat dan sebagainya, kemudian berpikir. Nah, dia mulai melihat sebuah pemikiran provokasi, provocative operation. Gimana caranya kalau mundur dikejar kan? Dikejar nanti citra pasukan jatuh karena kita seperti orang yang kalah gitu. Tapi gimana caranya saya tidak berperang lagi? Saya mundur tapi musuh takut. Nah, ini kan provocative operation, maksudnya sebuah ide membalikkan sesuatu. Jadi tadi yang mundur dikejar, sekarang gimana mundur kita tetap mundur sebagai orang yang menang. Karena musuh takut. Maka besok paginya Khalid bin Walid membuat keributan. Jadi pasukan yang kiri diberhasil, kemudian yang kiri pindahin ke kanan, yang kanan pindah ke kiri, yang belakang pindahin ke depan dan sebagainya. Sehingga debu bertebaran, sehingga tidak begitu jelas kelihatan. Dan sengaja dibuat keributan sehingga musuh mengira akan terjadi bala bantuan hadir gitu. Bala bantuan hadir dan itu membuat kecut pasukan musuh. Karena apa? Karena sebelumnya aja dengan pasukannya sedikit bisa hampir menangkan pertarungan, ini apalagi ada tambahan pasukan gitu. Maka takut, tapi kemudian setelah ramai itu Khalid mundur bersama pasukannya. Dan musuh tidak berasa bersyukur malah dan tidak berani menyerang mengejar gitu karena ditakutkan dia akan serang balik, maka malah diam aja memperhatikan mundurnya pasukan gitu. Dan mereka mundur dengan gagah gitu. Ini disebut dengan provocative operation. Jadi memprovokasi pikiran agar tidak terjebak pada asumsi yang memberatkan. Misal gini, ya kayak makanan tadi. Itu makanan itu mulai ada orang kalau makan tuh waktu dulu itu sebenarnya konon ada kayak makanan kayak food truck tadi tuh, food truck gitu di sebuah tempat gitu. Cuma kembali mirip di Indonesia lah gitu. Jadi yang makan tuh sering nggak jelas bayar berapa dan sebagainya gitu. Maka kemudian dibuat aturan gimana caranya ya orang bisa makan tapi bayarannya benar dan sebagainya. Maka timbullah ide swalayan. Jadi makan bayar dulu, bayar kemudian baru makan gitu.
Jadi pada saat itu terserah lah mau habis makan mau ngabur dan nggak jadi masalah sebenarnya gitu. Dan ide itu ditemukan. Jadi memprovokasi pikiran agar kita terjadi perubahan input. Jadi kalau berpikir itu kan input, proses, output gitu. Kalau dirubah inputnya maka prosesnya berubah gitu. Outputnya berubah gitu. Maka berubah input tuh ini loh apa vital loh gitu. Misalnya kalau inputnya berpikir begini, gimana caranya masyarakat walaupun BBM bersubsidi gitu, tapi tetap efisien, tapi subsidi kita tidak berlebihan, tapi negara tidak merugikan. Maka dipikirkan tuh prosesnya, gimana caranya, dikali dan sebagainya, timbullah output BBM tetap subsidi, tapi negara tidak kekurangan uang untuk subsidi. Sebenarnya bisa, salah satunya dulu pernah ada diskusi ekonomi yang membuat sebuah usaha BUMN yang fungsinya adalah mendanai subsidi. Itu contoh ya, karena inputnya begitu, prosesnya begitu, outputnya begitu. Kalau kita kan sebenarnya inputnya beda ya, gitu. Gimana caranya subsidi dikurangi agar asing tidak marah gitu. Ya kan sebenarnya gitu. Sehingga prosesnya adalah mencari ide, diganti-ganti itu kata-kata jadi subsidi, silang lah dan sebagainya gitu. Karena asing itu kan tersaingi oleh budget subsidi ya gitu. Itu sih misalnya gitu. Jadi ngerubah input akan ngerubah proses, akan ngerubah output gitu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita merubah prosesnya gitu. Kita kita menemukan prosesnya. Sebentar, ini kok copot. Jadi untuk melakukan provocative operation, kita perlu memahami proses kita seperti apa sih sebenarnya. Kemudian aturannya seperti apa. Asumsinya seperti apa. Setelah itu kita balikan itu semua gitu. Kita balikan semua gitu agar jadi proses pemikiran baru. Clear ya sampai sini ya gitu. Jadi kita ngerubah. Contohnya adalah Gojek. Dulu orang kalau mau naik ojek datang ke pangkalan ojek, panggil tukang ojek, kemudian tentuin kemana kita mau pergi, terus tawar menawar kan gitu sebenarnya. Gitu. Sekarang bisa nggak tanpa tawar menawar, tanpa datang ke pangkalan ojek, ojeknya malah jemput kita. Gitu. Maka dijadilah Gojek. Jadi inputnya berubah, prosesnya berubah, outputnya berubah. Gitu. Clear ya? Sekarang kita coba satu kasus. Gitu. Ada orang PHK. Ada orang di PHK. Kemudian kebingungan. Karena PHK-nya ini yang sering kemarin terjadi ya, yang ngadu-ngadu gitu. Di Zokah ya gitu. Orang PHK, kemudian usianya sudah di atas 45 tahun, jadi nggak mungkin kerja lagi karena banyak yang lebih muda dari dia gitu. Jadi nggak bisa, menurut saya umur 45 tahun udah nggak usah kerja lagi mencari ide bisnis. Cuma untuk bisnis dia nggak punya pengalaman. Dia nggak berani juga berbisnis karena nggak punya pengalaman. Pertanyaannya sekarang dia harus keluar rumah, cari uang, cari kerja untuk bisa mendapatkan uang untuk operasionalnya dia. Bagaimana reversal action-nya dia atau PO dia, provocative operation dia, agar dia mengatasi tantangan hidupnya. Oke, ini PR-nya. Yuk sekarang kita diskusinya by group ya. Jadi cari ide provokasinya. Provokatif misalnya nggak perlu kerja tapi tetap dapat uang. Kira-kira seperti apa? Itu contoh ide outputnya. Kemudian dari situ kita berpikir. Oke, clear ya? Clear, saya bagi ada berapa orang sekarang? Saya bagi 3 grup aja. Saya bagi 3 grup. Nanti masing-masing grup diskusi merumuskan konsep provocative operation-nya, kemudian merumuskan langkahnya apa. Oke? Oke, sebentar. Saya breakout dulu. Kita buat 3 grup aja. Nanti kita sama-sama diskusikan hasilnya. Oke, silakan teman-teman
teman-teman join dan masuk ke grup masing-masing dan diskusikan. Bentar. Oh, ternyata karena tidak ada. Caranya apa? Tidak ada ya. Oke, 2, 1. Oke, silahkan didiskusikan ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Assalamualaikum. berapa ini ya? Baru masuk. Enggak apa-apa Pak, diskusi aja di sana. Oh iya, oke. Jadi teman-teman bagaimana nih idenya nih? Kalau saya kebayang bahwa biasanya PHK itu kan mereka nggak punya modal, tapi ingin menghasilkan sesuatu. Oke.
Iya, hari ini peserta lagi pada latihan. Latihan tentang mencari ide dengan memancing ide provokasi. Jadi diprovokasi pikiran. Jadi kalau kita cari uang, kita butuh uang, maka kita cari uang. Itu standar. Tapi bisa nggak kita tidak cari uang, tapi uang hadir? Nah, ini adalah konsep provocative operation ya. Jadi konsep provokasi operation adalah memprovokasi pikiran agar kita bisa mendapatkan ide gitu. Kan misalnya kita tidak cari uang, cari itu apa? Mencari itu usaha mencari, tapi kita mendapatkan uang tanpa harus kerja. Cari idenya apa? Banyak hal sebenarnya. Cari uang, tidak mendapatkan uang tanpa harus kerja. Jadi tiduran di rumah misalnya. Tiduran di rumah, otak-atik komputer ada digital. Gitu. Jadi kita mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Maka teknik lateral thinking yang terbaik adalah dengan merubah konsep itu. Ya, gitu. Sip.
Ya, sip. Nah, dapat idenya? Insya Kata-kata. Allah. Ya, oke. Kira-kira apa Pak jawabannya Pak tadi? Ini dari input dari teman-teman tadi 8 ya tadi ya. Nah, Teman-teman itu ketika orang sedang di PHK itu kita lihat situasi mentalnya kan dia stres, ya. Stres, takut, nggak bisa biayai keluarganya gitu ya. Maka kalau dia kemudian kita beri gagasan yang yang bukannya mikir beban dan sebagainya, kita cuma membebani dia gitu. Maka satu jalan adalah menghadapi orang yang PHK itu adalah kita persepsi dia itu passionnya apa, life-nya bukan bukan apa yang di tangan di perusahaan, bukan. Nah, kemudian kalau ketemu gitu kemudian kira-kira skill apa yang dimiliki dari passion itu. Misalnya contoh nih, dulu misalnya tadi yang saya contohkan adalah Bu Nurul tadi. Beliau ini waktu dulu kerja di asuransi, ini cuma perumpamaan aja. Dia itu sebenarnya punya passion itu masak. Masakan itu enak banget. Tapi padahal dia kerja di asuransi kan gitu. Nah, maka ketika setelah PHK, beliau kemudian sarankan karena passionnya masak, sekarang sudah skill itu diperkuat. Ya. Kemudian setelah itu kemudian bergabung dengan jaringan dengan grup-grup gitu ya di media sosial itu yang sesuai sama dengan passion yang sama gitu. Nanti kan ketemu di sana jalannya. Atau juga bisa ke keluarga sendiri misalnya ya coba buat masakan dan nggak usah harganya nggak usah mahal, BEP aja lah gitu misalnya. Kan nggak mungkin nanti keluarga juga membeli BEP, kan nggak mungkin. Nah, seperti itu. Seperti itu. Jadi ada 3 faktor yang penting. Yang pertama adalah bangkitkan passionnya, kemudian temukan skill ya. Tadi ada tambahan tadi dengan dari Pak Dodi tadi juga spiritual. Jadi bisa visualization juga perlu diperkuat spiritualnya ya. Kemudian latih skill yang sesuai dengan passionnya ya. Kemudian setelah itu masuk ke jaringan. Ya jaringan itu bisa offline, online ya. Kalau di offline, di online itu ya jaringan-jaringan media sosial. Kalau di offline ya keluarga, paling tidak berkat teman-teman dan sebagainya. Nah itu ada. Oke, kasih Pak. Yang satunya? Siapa tadi grup satunya itu? Ada ide? Orang PHK. Konsepnya begini. Tadi mungkin nggak apa-apa, nanti diskusi lagi. Konsepnya adalah saat kita bicara lateral, bentar. Oke. Konsepnya adalah anggap ini kita masuk pada konsep tentang yang paling sentral adalah dapetin duit ya. Anggap aspek-aspek lain dianggap sudah selesai. Jadi kita anggap saat cari duit. Nah, konsep asumsi yang dasar yang ada adalah untuk bisa dapetin duit dia harus kerja atau harus bisnis. Nah, pertanyaannya kan mau bisnis apa dan dengan kondisi yang ada. Maka kita memprovokasi pikiran kita, biasanya asumsi dasarnya misalnya untuk bisa dapat duit dia harus kerja. Maka dibalik, apa yang terjadi kalau saya tidak kerja tapi saya dapat duit? Nah, ini masih provokasi itu di situ sebenarnya. Jadi mencari ide apa yang diperlukan supaya saya tidak kerja tapi dapat duit, ditambah lagi apa yang saya lakukan supaya dapat uang tanpa harus kerja, tanpa harus macet. Nah, itu namanya provokasi operation. Jadi inputnya dirubah, maka proses berpikirnya mulai dari situ. Bisa nggak kita tanpa kerja, tanpa macet, tapi dapat duit? Find way di situ sebenarnya gitu. Oke ya. Jadi provokasi operation dimulai dari situ. Dimulai dari input yang radikal, tanda kutip gitu. Yang provokasi,
agar pikiran kita muter. Seperti halnya Khalid bin Walid tadi ya, bisa nggak saya mundur tanpa dikejar musuh? Jadi citra musuh citra pasukan tidak turun karena dikejar gitu. Nah ini provokasi itu mulai dari situ. Jadi mulai dari pikiran kayak Khalid bin Walid tadi. Jadi kita membalikkan situasi gitu. Asumsi awal kan kalau saya mundur, saya pasti dikejar musuh gitu. Maka kita balik, bisa nggak sih kita mundur tanpa dikejar musuh, tapi kita malah lebih gagah gitu. Nah itu yang dibuat situ. Jadi mulainya dari input itu, kemudian diproses jadi output. Nanti kalau mau latihan lagi begitu. Jadi kita mulai dengan asumsi dulu. Asumsinya apa kita rubah agar terjadi proses perubahan radikal gitu. Nanti ya. Oke, sekarang kita pakai teknik terakhir. Kita namanya thinking bridge. Ini adalah jembatan berpikir. Sorry, saya lupa betulin ini. Bentar. Thinking Bright adalah jembatan berpikir. Nah, ini saya kasih contoh ya. Jadi, contoh kasus waktu Hong Kong mau dikembalikan ke Cina dari Inggris ya gitu. Kemudian para panitia bingung. Dia mau kasih souvenir apa. Kemudian berkumpullah tuh panitia, ada 20 atau berapa gitu. Kumpulin. Kemudian membuat semacam namanya jembatan berpikir. Jembatan berpikir di salah satunya mereka diminta untuk memulai berpikir dari satu benda, binatang atau apapun. Akhirnya dikumpulin dan ternyata dari kesepakatan barangnya atau binatangnya mereka mulai dengan kura-kura. Kura-kura kemudian ditarik. Mau membahas kura-kura dari apa? Dari sisi sisiknya, dari sisi hidupnya, dari sisi usianya, dari sisi kekuatannya dan sebagainya gitu. Kemudian dari sisi usia, dari sisi tempat hidup, air kemudian air terus darat, dan darat itu artinya apa? Artinya tanah kering dan sebagainya. Dibuat urutan. Kemudian dibuat lagi, dan ternyata kata-kata yang dari hasil olahan tadi ditanyakan apa hubungannya antara ini dengan souvenir, antara laut dengan souvenir, antara hidup di darat dengan souvenir dicari, dan akhirnya mereka temukan satu kecocokan usia antara usia dengan souvenir. Jadi usianya kura-kura itu panjang, lama gitu, dan akhirnya mereka membuat souvenir namanya kalau di Cina itu kue keberuntungan. Jadi agar Hong Kong tetap jaya, tetap beruntung dan sebagainya. Jadi souvenir ini ada hingga kue keberuntungan. Apa cookies? Saya lupa lah itu. Pokoknya fortune cookies. Jadi fortune cookies jadi souvenir. Dasarnya dari kura-kura. Kemudian saya pernah diundang mencari ide. Jadi ini sebuah sekolah tinggi informatika. Kemudian ngundang saya, kemudian mencari ide gitu. Jadi salah satu keberuntungan dari kita punya kemampuan lateral thinking adalah kita bisa membimbing klien menemukan solusi. Jadi saya diundang. Salah satunya adalah ini punya sebuah yayasan, salah satu institusi negara, ya, yayasan sekolah institusi negara. Dia bingung mencari siswa karena siswa di Jakarta pasarnya sudah berdarah-darah lah. Konsepnya sudah di Jakarta tuh sudah antara kampus tuh sudah cari mahasiswa udah susah gitu. Jadi mulai kemudian kita urunan. Kita diskusi maksudnya gitu. Dan sama seperti halnya dengan konsep di Hong Kong tadi, kita mulai dan mereka mulai dengan ikan. Jadi dapat katanya kesepakatan kita mulai ikan. Kemudian kita tarik tuh. Kayak di situ tarik tempat hidupnya, usianya,
cara gerak, ciri khas badan dan sebagainya. Dan terakhir ketemu tempat hidup di mana? Di air. Gitu. Apa hubungannya air dengan air? Sifatnya apa? Basah. Gitu. Apa hubungannya basah dengan mencari siswa? Mulai terpikir ide, oh berarti kita harus mencari tempat yang basah. Tapi posisi Jakarta kan kering, berarti yang basah itu di daerah. Maka mereka mencari siswa di daerah. Dan karena mereka institusi pemerintah, ya institusi pensiun pemerintah, jadi mereka dekat dengan para kepala daerah. Maka tuh sekolah melobi kepala daerah agar memberikan beasiswa pada anak tiap daerah tiap tahun. Di mana si sekolah itu memberikan biaya termasuk tempat kos. Sekolahnya di daerah Bidakara gitu. Jadi tempat kosnya. Jadi yang nanti yang membiayain ahli ke daerah, bukan siswa itu. Jadi mereka itu sekolah khusus beasiswa. Isinya adalah para siswa-siswa daerah yang dibiayai oleh pemerintah daerah gitu, yang dibayar oleh sekolah. Itu karena idenya dari basah. Jadi mereka tanya, apa hubungannya basah dengan pencarian siswa? Oh, berarti kita harus mencari tempat yang basah. Sementara Jakarta sudah kering, maka dia mencari ke daerah. Jadi thinking bright itu seperti kan jembatan berpikir. Dari situ kita jembatan berpikir mencari ide. Gitu. Nanti di sini. Jadi yang kita lakukan adalah cari satu benda, kemudian kita breakdown. Mau bahas benda itu dari apa? Jadi kayak iklannya ciri khas badannya, dari usianya, dari tempat hidupnya, dari cara gerak. Dan ini masih banyak boleh digaris apapun. Kemudian ketemu satu kata, kemudian kita cari ide apa ini hubungannya dengan masalah kita. Kita paksakan hubungan. Ingat, di lateral thinking itu hubungannya tidak natural. Hubungannya dipaksakan. Memang itu yang dimaksud, karena hubungan itu hubungan asumsinya dipaksakan di rule-nya dipaksakan terabas, asumsinya dipaksakan nyambung. Tapi di situ diharapkan ketemu ide gitu. Jadi pemaksaan terhadap hubungan-hubungan kemudian digantikan ide gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Teknik thinking bright atau jembatan berpikir. Oke. Kalau nggak ada, kita latihan lagi, kita recap dulu lagi. Sekarang kita cari masalah apa ya? Kita mau pecahkan masalah apa ya? Yang belum selesai ya. Ada masalah apa di kita ini? Anggap, oke, bantuin saya aja deh. Bantuin saya nih ya. Bantuin saya. Saya punya binaan tunanetra. Tunanetra sekarang kena resesi. Kalau di awal COVID dulu, tunanetra itu bisnis pijetnya kena COVID. Karena orang takut ya. COVID dengan badan seperti ini dipijat kan takut gitu. Sekarang tantangannya adalah COVID selesai, masuk, orangnya nggak punya duit kan di PHK. jadi mau pijet itu dia bingung karena pijet itu kan bukan makanan pokok, bukan hal yang pokok ya. Jadi jadi begitu uang mereka nggak ada karena PHK dan sebagainya, jadi bisnis pijet ikut berhenti juga gitu. Sekarang tantangannya bagaimana mengatasi pendapatan mereka. Nah, ini saya harapkan teman-teman sekaligus bantuin saya juga, karena saya lagi mikir juga sebenarnya apa yang harus dilakukan. Yang menentukan ikan tuh kesepakatan, Bu. Jadi siapa nentuin kesepakatan? Jadi kita punya grup 5 atau 6, kita mau sepakat mau mulai dari apa? Mau mulai dari bangku, mulai dari barang atau binatang atau apapun boleh. Apapun itu nanti kita breakdown gitu. Setelah breakdown dapat apa hubungannya gitu. Kemudian kita mencari adaptasi. Jadi gitu. Jadi ikannya itu kesepakatan gitu. Mulai dari apa? Kemudian kita. Ini adalah teknik kreatif dan mencari hubungan antara satu sesuatu dengan yang lain, kemudian mencari idenya apa gitu. Oke, nah sekarang sekaligus bantuin saya sekarang. Jadi gimana mengatasi kehidupan tunanetra mencari pendapatan, di mana mereka sekarang bisnis pijetnya kena gerus lah gitu karena resesi, orang banyak PHK dan sebagainya. Dan PHK ini punya dampak ya, misalnya PHK, sebuah perusahaan di PHK sebenarnya dia dampaknya banyak. Salah satunya suppliernya kena dampak. Nah, supplier itu punya karyawan juga kan, karyawannya nggak punya duit juga karena perusahaannya omsetnya berkurang kan gitu. Jadi ini muter. Sekarang tinggal yuk kita cari ide gimana mengatasi kasus tunanetra dengan teknik thinking bright, memancing ide dan menemukan ide.
Bagaimana caranya agar tunanetra bisa mendapatkan pendapatan di tengah kondisi resesi seperti ini? Oke, itu soalnya, itu challenge-nya, itu tantangannya. Sekarang kita apa? Kita bagi lagi. Kemudian nanti teman-teman bisa saling. Oke, silahkan gabung. Nanti tinggal cari adaptasi ya.
Oke. Pak Dodi muncul. Pak Dodi muncul itu. Coach, ini nanti bisa dilihat berulang-ulang di YouTube ya, Coach? Ya, nanti gini. Jadi nanti habis ini kita akan tetap di grup yang ada sekarang. Kemudian nanti ada 2 materi grow mindset yang akan diberikan sekaligus diskusi, dan sampai tanggal 21 atau 22 kemudian kita mantepin, kemudian kita tutup sesi diskusi di grupnya gitu. Jadi nanti kita akan share materinya di mana di grup, terus ada 2 materi grow mindset karena sekarang tuh lagi ngetop itu, dan memang lagi di sosialisasikan salah satunya oleh Bio Training pada beberapa perusahaan. Jadi grow mindset dengan lateral thinking lagi diangkat. Kalau lateral thinking sebenarnya konsep lama yang kembali diangkat karena berhubungan dengan mindset bertumbuh ya gitu. Karena sekarang itu orang diajak untuk menjadi punya grow mindset, artinya kalau ada tantangan tuh artinya ruang bertumbuh gitu. Pikirannya gitu dalam hidup itu. Sekarang pola kerja, pola berpikirnya gitu, menghadapi resesi yang akan kita hadapi. So, pertanyaan sekarang, apakah jembatan berpikir itu membantu kita berpikir nggak? Gitu. Karena ini adalah tools yang memang oleh 2 terakhir itu lateral banget gitu. Pertama, yang 2 terakhir itu, yang pertama ada ngerubah input berpikir kita. Jadi diprovok orang untuk berpikir lebih banyak gitu, lebih berbeda. Yang kedua, jembatan berpikir itu ada memancing ide. Karena ada kalanya kita apa ya idenya ya, kita mikir, kita gunakan namanya jembatan berpikir. Jadi thinking bright atau jembatan berpikir itu salah satu alat untuk memancing ide gitu. Itu cara. Ada yang mau sharing hasil tadi? Atau bingung karena belum terbiasa? Enggak. Gitu. Biasa dulu ya. Silakan, Pak. Jadi gini, jadi tadi sesuai pertanyaannya bahwa Tunanetra tadi kehilangan omset ketika pandemi, dan ketika pandemi usai masalahnya berganti dengan omsetnya juga nggak ada karena orang nggak punya uang untuk pijat kan gitu, atau nggak prioritaskan untuk pijat. Jadi kita juga gunakan jembatannya ikan juga tetap. Oke. Ya, ikan hias yang di apa namanya di laut itu ya, dari air asin itu. Jadi ikan hias itu justru dia bernilai setelah dimasukkan ke akuarium. Secara habitat tadi sebenarnya dia kan lebih jauh, lebih sempit kan, dia di laut ya, kemudian pindah ke akuarium. Ya ini tadinya dia omsetnya besar, sekarang hilang kan gitu. Tapi justru ikan hias itu nilainya mahal setelah dimasukkan akuarium gitu. Nah berarti sebenarnya tunanetra itu dia tidak hanya ahlinya pijat saja sebenarnya, gitu loh. Banyak sebenarnya keahlian yang dia miliki yang sebenarnya kita belum gali. Contohnya misalnya tadi pengamen. Ini banyak di tempat saya juga ada pengamen tunanetra itu banyak itu duitnya, karena orang, tapi syaratnya juga nyanyinya harus bagus ya, suaranya bagus. Berarti kan dari tunanetra itu kan dari misalnya mijit kan mungkin juga ada 1-2 yang suaranya bagus kan gitu. Nah itu kita angkat sekarang jadi penyanyi, dan orang lebih kasihan itu untuk ngasih duit sama dia kan gitu. Contoh yang pertama. Dan yang kedua, ini fenomen menarik lagi. Saya itu pernah pijit, kemudian si tukang pijit itu dia cerita habis lihat barongsai. Saya tuh sampai terheran-heran gitu loh. Kok dia bisa begitu detail ceritakan barongsai itu padahal dia tunanetra gitu loh. Nah, sebenarnya kan fenomena yang luar biasa ini kalau kemudian kita angkat di sebuah seminar, suruh cerita bagaimana dia barongsai itu pasti laku tuh seminarnya. Pak Fakar pasti mereka akan penasaran, menanyakan gimana caranya dia menikmati barongsai itu dengan keadaannya itu gitu.
Seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa kita explore itu ya. Jadi dengan kondisi sekarang itu justru dia akan seperti ikan hias tadi, menjadi nilai value-nya menjadi tinggi sekali. Itu aja saya kira. Ya, Pak Amin, makasih itu. Jadi ingat dari ide jadi ide lagi. Jadi ada ide, Pak Amin ngasih ide, tapi kan saya terpikir ide lagi dari situ. Jadi itu sebenarnya indahnya sharing, brainstorming itu sebenarnya kan bisa jadi kita bahas apa, tentu terpicu oleh ide lain yang lebih baru dan terpikir itu sebenarnya. Oke, yang lain, yang satu lagi idenya apa? Jembatannya apa? Jembatan berpikirnya apa? Apa nggak pakai jembatan? Loncat sendiri gitu. Nah, itu boleh. Tapi jembatan berpikir itu membantu berpikir ya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita mikir blank tanpa jembatan itu kita tidak punya acuan, tidak punya pijakan. Namanya disebut dengan jembatan ya. Dari situ kita bisa jump ke ide. Nah, kayak ikan dengan tadi stimik sekolah tinggi itu, atau dia bisa jadi menemukan daerah itu kan hasil pijakan, hasil jembatan ya. Kalau nggak itu, kadang kalau langsung berpikir kadang itu susah nemuin ide. Kita butuh jembatan berpikir gitu. Cuma memang enaknya melakukan ini kalau brainstorming sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau sendiri sekarang suka susah. Harus brainstorming bareng teman-teman. Nah, hari ini di yang sesi ini nanti saya akan bawa dengan teman-teman tunanetra. Kita mau ngapain ke depan gitu. Itu sebenarnya. Oke, nggak ada ide yang jurus satunya? Ada tadi Halo. Coach, Pak Dodi sama Bu Linda itu. Sebetulnya juru bicaranya Bu Linda, cuman kayaknya Bu Linda masih sakit gigi nih, Coach. Jadi terpaksa saya ini memberanikan diri. Jadi kami laporkan bahwa tadi teman-teman sepakat untuk mengambil figur sebagai jembatan berpikir itu adalah kodok atau kata. Ya. Pertimbangan memilih kata itu karena beberapa kelebihan yang dimiliki, yaitu satu, dia adalah binatang amfibi yang hidup di dua dunia, sehingga diharapkan dengan itu tunanetra itu bisa fleksibel, bisa hidup dalam kondisi kering maupun kondisi basah. Terus yang kedua, mata ya itu memiliki kemampuan melihat yang sangat tajam, terutama misalnya di malam hari. Jadi artinya di masa kegelapan resesi pun diharapkan itu dia bisa memiliki ketajaman untuk mencari rezeki di sela-sela ekonomi yang lagi turun. Terus yang ketiga, dia memiliki kemampuan lompat yang bagus, sehingga diharapkan ada lompatan kuantum yang bisa menaikkan derajat kehidupannya. Terus yang keempat, kata itu dikenal adalah sebagai binatang yang berkomunitas atau berkelompok. Nah, itu kan sama dengan kondisi tunanetra ya. Tunanetra itu kita kenal di mana-mana itu mereka memiliki komunitas dan mereka sangat akrab dengan komunitasnya. Mereka itu saling berbagi informasi, cerita, sehingga biasanya misalnya satu orang itu jualan kerupuk akan tersebar ke yang lain, sehingga mereka yang lain kemudian bisa akses untuk jualan yang sama. Ya, berdasarkan representasi dari kodok itu, kita harapkan untuk keluar ide-ide misalnya satu ya, melakukan diversifikasi skill, jadi tidak hanya pijat. Selama ini kan masyarakat mengenal tunanetra itu dengan pijatnya, tapi sebetulnya mereka kan bisa pengembangan lagi yang lain. Misalnya seperti musik tadi ya, musik Pak Amir sudah dapat ide. Nah sekarang kafe-kafe itu kan menjamur di masa pandemi resesi itu menjamur, dan sebagian besar kafe itu adalah musiknya. Bisa sebetulnya yang bisa bermusik itu disalurkan untuk ngisi ke kafe. Itu satu. Terus kedua juga sudah ada LSM di Jakarta itu yang mengkoordinir para tunanetra yang bagus-bagus untuk tampil di mal-mal, dan mereka kemudian penghasilannya lumayan. Yang ketiga adalah jualan. Jadi jualan, dan itu sebetulnya udah berjalan beberapa tahun ya, tapi kan produknya hanya kerupuk. Sebetulnya mereka bisa jualan yang lain, tidak hanya kerupuk. Kenapa kerupuk? Karena memang mereka informasinya dari mulut ke mulut kerupuk. Jadi sebetulnya dengan konsep jualan itu mereka bisa nambah produk-produk yang lain. Terus yang ketiga adalah memanfaatkan media. Saya perhatikan itu kalau tunanetra
itu sarana promosi yang cukup efektif itu adalah Google Maps. Jadi misalnya seseorang mencari tunanetra di wilayah terdekatnya, dia tinggal ketik aja tunanetra, langsung keluar tuh banyak pilihan. Nah, dia harus bisa memanfaatkan ulasan-ulasan atau rating di Google Map itu untuk mempromosikan produknya menjadi pemijat plus. Jadi misalnya dia bisa juga teknik rehat, teknik sapu jagat, simulasi sel dan sebagainya. Terus dia minta tolong yang bisa melek untuk membuat pembaharuan dari produk maupun foto-foto, sehingga pada saat konsumen itu ngebaca lewat Google Maps, dia bisa tahu, oh ini bagus nih, oh ini bukan hanya pemijat biasa dan sebagainya. Terus yang ketiga, yang berikutnya adalah kan bisa sebetulnya memanfaatkan swalayan sekitar tempat tinggalnya, misalnya Indomaret, Alfamart, atau misalnya Bluebird dan sebagainya untuk nitipin brosur-brosur sederhana. Jadi kan jarang itu sebetulnya ada tunanetra yang bikin brosur gitu terus dititipin ke yang kayak tadi gitu. Sehingga masyarakat tahu. Dan di situ ditulis tidak hanya bisa pemijat biasa, tapi juga bisa mijat kesembuhan, bisa juga untuk mijat untuk kesehatan mental. Jadi dengan cara itu mereka sudah memperluas jaringan-jaringan pipa-pipa untuk menjemput rezekinya. Mungkin demikian, Coach. Ya, sip. Makasih Pak Dodi ya, teman-teman. Jadi hari ini kita melatih pikiran, jadi dan memancing pikiran sebenarnya. Jadi lateral itu sebenarnya memancing pikiran untuk menemukan ide-ide, dan menurut saya kita lihat ya, hari ini aja saya dapat beberapa ide yang untuk diskusi dengan teman-teman tunanetra gitu. Artinya berbagi seperti ini sebenarnya dampaknya positif ya, dampaknya positif, dan kita terus kalau itu dilatih sebenarnya jadi kesempatan, jadi ide di luar tuh bahkan ada lateral thinking consultant ya. Kerjanya itu adalah menangani UKM lah sana. Ya ini kalau ada trouble, ada apa, dia membuat sesi dan sebagainya, dan lumayan mahal itu karena dia manggil tim dan sebagainya. Nah, makanya brainstorming kayak gini tuh sebenarnya bagus ya. Jadi next kalau ada teman-teman punya tantangan dalam hidup, duduk, kita gunakan teknik-teknik ini bareng, kemudian kita bisa temukan solusi gitu. Tapi ingat, namanya ide ini baru mentah ya. Jadi jangan nanti kayak Pak Dodi tadi cerita, tapi ini nggak bisa Pak, ini itu nggak asik tuh Pak. Jadi kalau ada ide, lepasin dulu semua, baru setelah itu kita seleksi. Begitu dapat, catat semua, jangan ditentang ketika orang ngomongin ide. Kemudian begitu selesai, baru kita seleksi mana yang bisa masuk di kita gitu. Kan sering sekali kalau kita brainstorming ide tuh baru ngomong separuh, ini nggak mungkin, nah itu nggak asik tuh sebenarnya. Lepasin dulu idenya, karena dari situ kreasi bisa berkembang sebenarnya gitu. Oke Bapak Ibu, hari ini kita dari pagi sampai jam 3 hari ini kita belajar ilmu lateral thinking, dan insya Allah nanti di grup kita akan ditahan seminggu untuk kita diberikan beberapa materi, kemudian sharing, setelah itu kita tutup, kemudian teman-teman mungkin dari Balai nanti ada sertifikat dan sebagainya. Saya rasa itu, dan jangan lupa dilatih. Ingat kembali, pengetahuan hanya akan jadi keterampilan kalau dilatih. Kalau nggak dilatih, dia tetap berhenti jadi pengetahuan. Dan kalau saya dulu justru melatih lateral thinking dengan punya masalah apa, yuk diskusi. Jadi kayak nantangin orang sebenarnya, bukan karena kita hebat, tapi sebenarnya saya ingin latihan in real life sebenarnya. Ini teknik ini bisa kita pakai nggak dalam kehidupan, juga dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kadang-kadang gini ya teman-teman, kalau saya punya masalah, saya butuh bantuan orang menyelesaikan masalah, karena kalau saya masalah, saya sering sekali mental saya terganggu secara pola pikir. Aduh ini gimana? Justru butuh orang lain yang netral untuk membantu kita. Teman saya juga kalau ada tantangan saya bantuin, tapi kalau saya tantangan saya minta teman dia bantuin gitu. Karena kadang-kadang ketika kita yang punya masalah sendiri sering sekali stuck, karena pikiran kita sering sekali kejebak oleh pola pikir yang tidak produktif, sehingga menghalangi solusi yang kita dapat. Baik Bapak Ibu, kita tutupkan dulu materi hari ini, dan kita nanti diskusi sebentar selama sepekan di grup. Udah itu kita nanti kembangkan di masyarakat ya. Baik, kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Terima kasih. Tutup dengan
Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Ya.